Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Kabar Siak kembali hadir dengan memberikan beragam informasi menarik seputar perkembangan Kabupaten Siak sekitarnya. Bersama saya, Nona Lestari, inilah kabar Siak selengkapnya. Saudara, PJS Bupati Siak Indra Agus Lukman ikuti rapat paripurna bersama DPRD Kabupaten Siak secara virtual tentang jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum praksi terhadap nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2021. Rapat paripurna ke-20 digelar secara virtual dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Siak Androy Aderiandra serta dihadiri pimpinan dan anggota fraksi DPRD Kabupaten Siak, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman, Asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Jamaluddin, serta segenap pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Dalam rapat paripurna tersebut, PJS Bupati Siak Indra Agus Lukman memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD tentang nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2021. Pihaknya menyambut baik apa yang menjadi masukan dan masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Siak. Menanggapi fraksi Partai Golongan Karya, PJS Bupati Siak menyampaikan apresiasi dirinya atas tanggapan terhadap penyampaian RAPBD Kabupaten Siak tahun 2021, di mana pemerintah daerah akan memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, angka kemiskinan, dan pengangguran, serta upaya menjamin kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Berkenaan dengan pernyataan saudara yang mengingatkan pemerintah Siak agar memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, angka kemiskinan dan pengangguran menjadi pertimbangan dan perhatian bagi kami dalam menetapkan angka PAD. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, mengenai saran saudara agar pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja tahun 2021 mendatang, pemerintah Kabupaten Siak tidak boleh lepas dari azas dan fungsi umum APBD hingga dapat benar-benar langsung dirasakan masyarakat, khususnya pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Berkenaan dengan pandangan saudara agar pemerintah Kabupaten Siak harus memberikan skala prioritas pada peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan pariwisata, peningkatan pelayanan publik dan program ekonomi masyarakat, dan sebagai akibat dari pandemi COVID-19, hal ini sudah kami jelaskan dan jalankan karena merupakan prioritas dalam RAPBD Kabupaten Siak 2016-2021. Demikian juga dengan pelaksanaan APBD Kabupaten Siak tahun 2021 tetap berpedoman pada RAPBD tahun 2016-2021 dan RAPBD tahun 2021. Menurutnya, dalam merancang RAPBD 2021 telah berpedoman pada RPJMD 2016-2021 serta RKPD tahun 2021. Guna menanggulangi kekurangan pendapatan asli daerah, PJS Bupati Siak menjelaskan bahwa berbagai langkah strategis yang akan ditempuh guna menanggulangi berkurangnya pendapatan asli daerah sebagai instrumen pokok RAPBD Kabupaten Siak 2021. Terkait hal tersebut, dirinya menanggapi pertanyaan fraksi Partai PAN. Dapat disampaikan bahwa untuk meningkatkan penerimaan PAD diantaranya dengan melakukan pendataan, penetapan, dan penagihan terhadap wajib pajak. Dirinya pun menanggapi fraksi Gerindra mengenai penurunan pendapatan daerah sebesar 207 miliar di tahun 2021. Dijelaskan oleh beliau bahwa hal itu semata-mata karena menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara PAD dan transfer bagi hasil dari pemerintah provinsi relatif meningkat. Pertama, yang terhormat Saudara Zulkifli SSI dari fraksi Partai Golkar, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang saudara berikan kepada pemerintah Kabupaten Siak terhadap penyampaian RAPBD tahun 2021. Berkenaan dengan pernyataan saudara yang mengingatkan pemerintah Siak agar memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, angka kemiskinan dan
Tim Liputan, Siak Televisi dan Sementara itu, Saudara Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution melantik 11 tim percepatan akses keuangan daerah kabupaten dan kota se-Provinsi Riau secara virtual. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman dan penjabat yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak mengikuti sekaligus dikukuhkan sebagai tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Riau oleh Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution secara virtual. Saya memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini, Kamis tanggal 26 bulan November tahun 2020, saya Wakil Gubernur Riau dengan ini mengukuhkan pengurus dan anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau disingkat TPKAD. 11 tim dari Kabupaten Kota se-Provinsi Riau yang telah dikukuhkan meliputi tim dari Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Kepulauan Riau, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Dumai, Bengkalis, Inhil, Inhu, dan Pekanbaru. Menurut Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan Republik Indonesia bahwa pencapaian program kerja percepatan akses keuangan Provinsi Riau yang telah terlaksana seperti program Satu Desa Agen Laku Pandai, program kredit usaha rakyat, UMKM, dan lain sebagainya. Melalui TPKAD, OJK berkomitmen untuk terus melakukan terobosan dalam memperluas akses keuangan di Indonesia. Paling tidak terdapat 4 divisi keuangan yang terus kita dorong melalui TPKAD. Yang pertama adalah program peningkatan peran atau fasilitasi lembaga keuangan melalui program business matching. Kami akan terus mendorong program business matching yang mempertemukan UMKM dengan lembaga jasa keuangan yang dapat memberikan pembiayaan sekaligus memberikan konsultasi kepada UMKM. Program yang kedua adalah program kredit atau pembiayaan melawan internet atau kita singkat menjadi KPR. Sebagai skema pembiayaan dengan proses cepat dan berbiaya rendah kepada pelaku UMKM. Kami mengharapkan program KPR ini dapat menjadi salah satu jawaban dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional, yaitu agar UMKM bukan hanya dapat bertahan hidup, namun juga dapat membangkitkan usahanya di masa pandemi. Selain itu dikatakan oleh Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution, pada masa pandemi saat ini merupakan tantangan bagi tim percepatan akses keuangan daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, untuk mewujudkan ketersediaan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Dalam masa musibah pandemi COVID-19 ini, merupakan tantangan bagi seluruh tim percepatan akses keuangan daerah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota se-Provinsi Riau, untuk dapat mewujudkan ketersediaan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan mendorong peningkatan peran industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat kabupaten kota se-Provinsi Riau. Dalam acara tersebut, Kabupaten Siak berhasil masuk pada 12 kategori Desa Inklusi Keuangan yang diraih oleh Kelurahan Muara Kelantan, Kecamatan Kotogasip. Tim Liputan, RPK Siak dan Siak Televisi mengabarkan. Saudara, dalam rangka HUT Korpri ke-49, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menajah bedah buku Faisal Tamin yang berjudul Benteng Netralitas Aparatur Negara secara Virtual dan juga diikuti oleh Sekda Siak Haji Arfan Usman. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Haji Arfan Usman, mengikuti bedah buku Dr. H.M. Faisal Tamin dengan judul Benteng Netralitas Aparatur Negara secara virtual bertempat di ruang bandar kantor Bupati Siak. Kegiatan bedah buku ini ditaja oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam rangka Hari Ulang Tahun Korpri ke-49 tahun 2020 dalam memperkuat nilai-nilai integritas ASN. Dewan Pengurus Korpri menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian HUT Korpri di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan rangkaian kegiatan bakti sosial dan donor darah, serta mengangkat tema Korpri berkontribusi melayani mempersatukan bangsa. Selain itu, peserta juga diharapkan dapat mengambil semangat ketauladanan dari Dr. H.M. Faisal Tamin serta pesan yang disampaikan dalam buku tersebut.
Indonesia ke-49 tahun 2020 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengambil tema Corporate berkontribusi melayani dan mempersatukan bangsa. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, tahun ini corporate telah memasuki usia 49 tahun. Sebuah usia yang sudah layak dikatakan dewasa. Banyak hal yang terjadi dan dilalui dengan baik. Dan pada hari ini, alhamdulillah, corporate telah membuktikan kedewasaan dan eksistensinya dengan prestasi-prestasi yang telah diraih, dan anggota corporate dapat membuktikan diri sebagai salah satu alat lekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Yang pertama, rangkaian hari ulang tahun Korpril lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 ini dilaksanakan secara sederhana dan hikmat karena masih dalam suasana pandemi COVID-19 dengan kegiatan antara lain berupa bakti sosial, donor darah, dan kegiatan hari ini adalah bedah buku Bapak Dr. Faisal Tamin. Yang kedua, kegiatan bedah buku pada hari ini akan membahas autobiografi Bapak Faisal Tamin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Kabinet Gotong Royong 2001 sampai dengan 2004 dengan karya penulis Ibu Christine Sama dengan judul buku Faisal Tamin, Benteng Netralitas Aparatur Negara. Buku Dr. H. Faisal Tamin ini ditulis oleh Christine Samah, wartawan Kompas, dan diselesaikan selama 3 bulan termasuk dalam proses editing. Kegiatan bedah buku ini juga dihadiri pembahasannya oleh Profesor Indrajati Sindi, Profesor Ermaya Suryadinata, Fahri Ali, serta Profesor Salim Said. Kegiatan ini juga diikuti 1.000 orang peserta dari seluruh Indonesia. Tim Liputan, Siak Televisi dan Radio Pemerintah Kabupaten Siak mengabarkan. Saudara, memulai karir sejak tahun 1961, Dr. Haji M. Faisal Tamin adalah sosok aparatur sipil negara yang berkomitmen. Dr. Faisal Tamin merupakan sosok ASN berkomitmen selama puluhan tahun berkecimpung sebagai abdi negara, sehingga perjalanan pengabdiannya dituangkannya ke dalam buku oleh Christine Samah. Buku tersebut memiliki narasi yang baik dan bermanfaat. Saya hormati bahwa kita ketahui bersama Bapak Faisal Tamin adalah sosok yang dalam puluhan tahun berkecimpung di dunia birokrasi dengan berbagai jabatan hingga purna tugasnya menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di era Kabinet Gotong Royong, itu tahun 2001-2004. Dalam memiliki karir di berbagai jabatan struktural maupun fungsional, bahkan sebagai pejabat negara, selalu melihat komitmen beliau dalam menguatkan posisi birokrasi sebagai abdi negara, pelayan masyarakat yang profesional, yang dituangkan dalam kiprah dan pengalaman perjalanan karir beliau dalam buku ini yang mengungkap nilai benteng netralitas aparatur negara dengan narasi yang sangat baik, menarik, menjadi sebuah impian yang tepat dari Bapak Faisal Tamin dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sementara itu, Faisal Tamin dalam sambutannya menyatakan terharu sekaligus bahagia. Menurut beliau, pengabdian yang dijalankannya selama ini berpegang teguh kepada Al-Quran sesuai sumpah jabatannya. Tim Liputan, RPK Siak dan Radio Pemerintah Kabupaten Siak mengabarkan. Saudara, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. Andes Haji Hendrisan menerima kunjungan dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui bidang layanan e-government yang ingin belajar tentang penerapan Smart City.
Saudara, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui bidang pelayanan e-government mengunjungi pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam rangka studi tiru penerapan Smart City. Kunjungannya kali ini diterima oleh Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Siak Haji Endrisan di ruang rapat Pucuk Rebung kantor Bupati Siak. Kabid Layanan E-Government Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Roza Suhendra mengatakan, tujuan kedatangan dirinya bersama rombongan ialah untuk menggali informasi tentang implementasi Smart City yang telah diterapkan di Kabupaten Siak, baik dalam pelayanan call center 112, desa siaga dengan alarm persalinannya maupun pelayanan digitalisasi kepada masyarakat. Nah, ini waktu kita melakukan alarm persalinan itu dapat suatu yang aplaus di Kementerian Kominfo. Soalnya Kabupaten Siak yang melakukan itu sampai tracking ke rumah pasiennya. Selain menerima penjelasan secara langsung dari tim Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, para tamu dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkesempatan pula meninjau dan melihat langsung pelayanan call center 112 yang dimiliki oleh Kabupaten Siak terdapat di ruang live room kantor Bupati Siak. Jadi tujuan kita ke sini mau menggali informasi tentang implementasi Smart City dan penerapan e-government di Kabupaten Siak, dan karena kita pada 2020 ini di 2019 ditunjuk juga oleh Kementerian Kominfo untuk mengikuti gerakan 100 Smart City di Indonesia. Nah, kebetulan Kabupaten Siak itu ditunjuk pada tahap awal dari 25 kabupaten kota Smart City di Indonesia, dan tentunya Kabupaten Siak lebih berpengalaman gitu. Nah, berangkat dari situ kita coba ke sini paling enggak untuk mencari informasi kisi-kisi tentang implementasi Smart City di Kabupaten Siak yang sehingga bisa kita terapkan juga di Kabupaten Padang Pariaman. Tim Liputan, Siak Televisi dan RPK Siak mengabarkan. Encik-encik dan puan-puan nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Google di kolom pencarian. Pilih aplikasi Google, tekan tombol install. Dah tu tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Google, pilih menu nonton gratis. Dah tu pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Warung wanita kerudung. Warung memiliki hijab berbagai model. Pemesanan melalui online maupun offline. Selengkapnya, cek langsung Instagramnya @warunghijabindonesia atau melalui WhatsApp di nomor 0813 7293 2948.
Saudara, PJS Bupati Siak Indra Agus Lukman memimpin deklarasi masyarakat peduli Pilkada tolak dan lawan politik uang pada Pilkada serentak tahun 2020. Saudara, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak yang akan diselenggarakan 9 Desember 2020 mendatang, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, unsur kecamatan, dan pasangan calon serta jajaran terkait membentuk deklarasi masyarakat peduli Pilkada tolak dan lawan politik uang pada Pilkada Kabupaten Siak. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Tengku Mahratu dengan dibacakan langsung oleh PJS Bupati Siak Indra Agus Lukman. Deklarasi masyarakat peduli Pilkada tolak dan lawan politik uang pada pelaksanaan Pilkada Siak tahun 2021. Kami segenap komponen dan elemen masyarakat Kabupaten Siak dengan ini bersama-sama mendeklarasikan: pertama, mensukseskan dan mendukung pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020. Dua, berpartisipasi aktif dalam rangka ikut serta mengawasi seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020. Tiga, mencegah dan menolak politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian, dan berita hoaks. 4. Mewujudkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 yang bersih, damai, dan bebas dari pelanggaran. Indra Agus Lukman mengapresiasi kepada penyelenggara pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Siak. Hingga saat ini tahapan penyelenggaraan pilkada berjalan aman dan kondusif dan tidak adanya gesekan antar pasangan calon masing-masing. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya karena memang di Siak dengan ketenangan dan juga kewibawaan kita selaku masyarakat Siak, tentunya kebanggaan kita terhadap Siak membuat yang namanya para pasangan calon ini, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada gesekan yang berarti antara pasangan calon. Semuanya alhamdulillah menjual visi dan misinya. Dengan politik uang, PJS Bupati Siak menegaskan kepada seluruh pihak serta pasangan calon agar tidak terjadi politik uang dan menolak politik uang karena dampaknya tidak baik. Yang pasti itu kesadaran dari pasangan calon dan itu juga tugas dari seluruh kita. Seluruh lapisan masyarakat menjaga ini agar jangan terjadi politik uang dan menolak yang namanya politik uang. Karena dampaknya jelek kalau sudah memakai uang duluan, nanti dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan pasti berpengaruh. Nah itu dia. Makanya seluruh lapisan masyarakat kita, baik itu elemen yang dari paslon sendiri dan masyarakat kita itu harus saling bahu-membahu, jangan mau kita diadu domba dengan kondisi yang saat ini. Adapun jumlah panitia pengawas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak berasal dari Bawaslu sebanyak 5 orang, dari tingkat kecamatan sebanyak 48 orang, dan dari kelurahan atau desa sebanyak 131 orang. Pengawas TPS sebanyak 944 orang. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Administrasi dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Siak, Zulfadli. Baik, untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, jumlah penyelenggara untuk Kabupaten Siak untuk Bawaslu sendiri itu 5 orang dan teman-teman di kecamatan itu berjumlah 48 orang panwaslu kecamatan dan ada 131 pengawas kelurahan atau desa serta kami juga didukung oleh 944 pengawas TPS. 944 orang pengawas TPS. Sejauh ini pelanggaran yang sudah masuk di Bawaslu itu sendiri? Untuk pelanggaran itu kita bagi ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada pelanggaran administrasi. Nah, terus ada pelanggaran pidana. Untuk pidana sendiri kemarin sempat ada laporan, itu ada 2 laporan. Cuma setelah kita lakukan klarifikasi dan tindak lanjut itu tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti seperti itu. Nah, untuk pelanggaran administrasi kita juga sudah sampaikan kepada masing-masing paslon surat tegurannya, ini dalam hal pelanggaran prokes atau protokol kesehatan. Nah, itu ada sekitar 5 pelanggaran protokol kesehatan. Nah, itu sudah langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman di kecamatan.
Diharapkan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak terbebas dari politik uang, sehingga penyelenggaraan pilkada dapat berjalan aman dan lancar. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, ada beberapa kategori politik uang dan bukan politik uang, serta sanksi hukum jika terbukti melakukan politik uang pada penyelenggaraan pilkada serentak. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Administrasi dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Siak. Jika ada indikasi ataupun temuan tentang tindak pidana politik uang, dapat kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Siak bahwa tindak pidana itu akan diberi sanksi. Yang pertama kurungan, itu minimal 3 bulan, maksimalnya kami koreksi minimal 36 bulan, maksimal 72 bulan. Nah, itu untuk sanksi kurungan. Nah, sedangkan untuk pidana sendiri minimal 200 juta serta maksimal 1 miliar. Nah, mekanisme pelaporan itu dapat disampaikan melalui teman-teman di kecamatan, yaitu dengan cara memenuhi syarat formil material. Yang pertama ada KTP pelapor, terus ada bukti, ada saksi, dan ada uraian kejadian. Nah, itu sudah cukup untuk ditindaklanjuti oleh penyelenggara ataupun pengawas. Bukti foto bisa, video lebih baik. Untuk pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, jumlah penyelenggara untuk Kabupaten Siak untuk Bawaslu sendiri itu 5 orang, dan teman-teman di kecamatan itu berjumlah 48 orang panwaslu kecamatan, dan ada 131 pengawas kelurahan atau desa, serta kami juga didukung oleh 944 pengawas DPS. Untuk pelanggaran itu kita bagi ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada pelanggaran administrasi. Nah, terus ada pelanggaran pidana. Untuk pidana sendiri kemarin sempat ada laporan, itu ada 2 laporan. Cuma setelah kita lakukan klarifikasi dan tindak lanjut, itu tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti seperti itu. Nah, untuk pelanggaran administrasi kita juga sudah sampaikan kepada masing-masing paslon surat tegurannya, ini dalam hal pelanggaran prokes atau protokol kesehatan. Nah, itu ada sekitar 5 pelanggaran protokol kesehatan. Nah, itu sudah langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman di kecamatan. Saudara, PJS Bupati Siak menghimbau kepada seluruh ASN di Kabupaten Siak agar tetap menjaga netralitasnya sebagai ASN saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak. Kita saling jaga, dalam arti kata kami ASN juga menjaga agar kami juga tidak terkena dampak dari dilaporkan atau segala macamnya, karena ada yang namanya ketentuan tidak boleh memihak salah satu pasangan calon dan bersifat netral. Nah, kawan-kawan Bawaslu itu tugasnya tidak ada mengawal penyelenggaraan itu, tetapi juga dalam hal netralitas beliau juga mengawasi. Dan KPU juga demikian. Belum lagi nanti kalau seandainya ada yang tidak netral dan apa, semuanya terlaporkan dan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan insya Allah tentunya ini menjadi tugas kami bersama, baik itu ASN dan juga pemerintah ataupun perangkat pemerintahan yang ada di Kabupaten Siak. Saudara, penjabat sementara Bupati Siak, Indra Agus Lukman, melakukan panen raya ubi kasesa hasil binaan Basnas Provinsi Riau dan juga Basnas Kabupaten Siak di Kampung Tasik Seminai, Kecamatan Kotogasip. Saudara, bertempat di Kampung Tasik Seminai, Kecamatan Kotogasip, penjabat sementara Bupati Siak Dr. Indra Agus Lukman bersama dengan Ketua Basnas Provinsi Riau dan juga Basnas Kabupaten Siak melakukan panen raya ubi kasesa yang ditanam di lahan milik pemerintah daerah dengan sistem sewa pakai. Camat Kotogasip Diki Sofian mengatakan kegiatan panen raya ubi kasesa kali ini telah ditunggu-tunggu para mustahik yang merasakan sangat terbantu dengan adanya program dari Basnas Kabupaten Siak. Karena ubi kasesa telah memasuki masa panen sejak ditanam 9 bulan yang lalu. Kegiatan ini kedepannya diharapkan akan terus bergulir bagi para mustahik lainnya. Karena memang ini merupakan program dari Basnas Provinsi Riau bekerja sama juga dengan Basnas Kabupaten Siak yang tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup para mustahik kita. Artinya para mustahik ini merasa sangat terbantu dengan adanya
program-program seperti ini karena juga pemerintah daerah Kabupaten Siak beserta Basnas Kabupaten Siak sudah banyak meluncurkan program-program yang memang untuk betul-betul membantu para mustahik, para orang yang kurang mampu, terutama di Kecamatan Kotogasip ini. Mudah-mudahan hasil panen hari ini betul-betul sesuai dengan harapan dan ini menjadi menambah perekonomian masyarakat kita, para mustahik kita. Sehingga kegiatan ini memang betul-betul bergulir nantinya. Itu harapan kita bersama. Terima kasih kepada Basnas Provinsi dan Kabupaten beserta Pemda Siak yang sudah menjalankan program ini. Aplaus buat kita semua. Sementara itu, Saudara Dr. Yahana MSI, Ketua Basnas Provinsi Riau mengatakan, Basnas Provinsi sangat berbangga dan berterima kasih dengan Basnas Kabupaten Siak yang setiap tahunnya mampu mengumpulkan zakat terbaik dan mengalami peningkatan. Setiap tahun dan saat ini telah dilakukan program-program pengembangan seperti berkebun ubi kasesa bagi para mustahik yang ada di Kecamatan Kotogasip. Pak PJ, Basnas Provinsi akan mengalahkan Basnas Kabupaten Siak dalam target pengumpulan. Rupanya mimpi saya belum terkabulkan. Tetap Siak yang terdepan. Jadi secara ranking di provinsi kita ada 13 Basnas. Ranking pertama itu tetap Kabupaten Siak. Ranking kedua Provinsi Riau. Ranking ketiga Kabupaten Kampar. Beban biaya yang kita keluarkan insya Allah mustahik ketika tahap kedua ini akan betul-betul mendapatkan manfaat dari zakat produktif. Dengan ubi kasesa ini akan membantu perekonomian mustahik kita. Insya Allah mereka juga tersenyum. Selain itu, Saudara Dr. Indra Agus Lukman selaku PJS Bupati Siak mengucapkan pula terima kasihnya kepada Basnas Kabupaten Siak yang telah memberdayakan para mustahik yang ada di Kecamatan Kotogasip dengan membuka kebun ubi kasesa yang telah siap dipanen dan akan terus digulirkan bagi masyarakat. Nah, itu dia yang kita galakkan dan jangan ragu kepada masyarakat, baik itu yang menyalurkan ataupun yang menerima, yakinkan kepada petugas kita. Beliau tahu yang berhak menerima dan yang juga berhak memberikan untuk masyarakat kita. Jadi berikan kepercayaan, sama dengan yang disampaikan Pak Camat, bahwa insya Allah kalau Gasip pasti setiap tahunnya akan meningkat. Dari Kecamatan Kotogasip, Tim Liputan RPK Siak dan Siak Televisi mengabarkan. Sementara itu, Saudara, Ketua Basnas Kabupaten Siak mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Siak yang telah memberikan kesempatan kepada Basnas Kabupaten Siak untuk membuat perkebunan ubi kasesa di lahan milik Pemkab. Dan dengan program ini, Basnas dapat memberdayakan para mustahik di Kecamatan Kotogasip. Kami dari Basnas Kabupaten Siak sangat terima kasih pertama sekali kepada Pemda Kabupaten Siak yang telah mendukung berbagai macam program Basnas, dan juga ucapkan terima kasih kepada Basnas Provinsi Riau yang telah juga menyalurkan zakatnya di Kabupaten Siak kepada PT Asrindo, perusahaan yang telah bersedia menampung ubi ini, dan juga kepada segenap rekan-rekan di Kabupaten Kecamatan, kampung, dan Bapak Camat Kotogasip dalam perangkatnya yang telah bersama-sama kita mensukseskan program. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup kabar Siak untuk edisi hari ini. Saya Nona Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.